Channel Didi Faza, channel hijau tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi. Baik sahabat Didi Faza semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sahabat Didi Faza punya kabar yang baik dan dalam keadaan bahagia tentunya. Jumpa lagi di channel Didi Faza, channel yang membahas tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi. Nah, sahabat Didi Faza semuanya, biasanya Didi Faza membuat konten tentang tanaman-tanaman philodendron, anthurium, anggrek, kemudian tanaman-tanaman hias lainnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tanaman-tanaman hutan karena saat ini saya sedang mengikuti sebuah pelatihan. Salah satu dari agenda pelatihan tersebut yaitu melakukan long march atau perjalanan panjang, dan lokasi long march tersebut adalah di hutan rimba. Tepatnya adalah di Kabupaten Muara Enim, berbatasan langsung dengan Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Tepatnya lagi yaitu di gugusan Bukit-Bukit Barisan, Sumatera Selatan. Pelatihan tersebut diawali di lokasi kawasan air terjun Bedegung. Selama 2 hari dilatih berbagai macam agenda, dan di hari yang ketiga agendanya adalah long march atau perjalanan panjang menyusuri Bukit Barisan. Long march ini dilakukan selama 24 jam. Jadi dari jam 12 siang sampai jam 12 siang pada esok harinya. Sambil menyelam, minum air. Nah, sambil mengikuti pelatihan, Didi Faza membuat konten dengan tanaman-tanaman yang ada di Bukit Barisan. Baik sahabat Didi Faza semuanya, ikuti terus perjalanan kita mengidentifikasi tanaman-tanaman yang ada di Bukit Barisan. Jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, dan share-nya. Itu air terjun Bedegung. Di bawah air terjun Bedegung itu tempat awal kita mengadakan pelatihan. Sekarang kita sudah meninggalkan air terjun Bedegung. Kita lanjut menyusuri Bukit Barisan. Nah, semakin berjalannya waktu, semakin jauh kita meninggalkan kawasan awal kita mengadakan pelatihan, yaitu di bawah air terjun Bedegung. Sahabat Didi Faza, jika Indonesia adalah paru-parunya dunia dan hutan Kalimantan juga hutan Sumatera adalah paru-parunya Indonesia, dan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS adalah paru-parunya Sumatera, maka jadikanlah halaman rumah kita sebagai paru-paru komplek di lingkungan kita, tentu dengan menanam tanaman. Baik sahabat Didi Faza, sejenak kita akan menikmati pesona paru-parunya dunia, paru-parunya Indonesia, dan paru-parunya Sumatera. Inilah dia Bukit Barisan, Provinsi Sumatera Selatan. Baik sahabat Didi Faza, langsung saja kita memulai untuk mengidentifikasi beberapa tanaman yang ada di Bukit Barisan. Nah, ini ada habitat anggrek. Yang pertama ini adalah anggrek Dendrobium semendoensis. Diambil dari nama daerah tersebut yaitu daerah Semendo, dan anggrek ini tidak ditemukan di daerah lain. Jadi wajar saja jika dinamakan sebagai anggrek dengan nama anggrek Dendrobium semendoensis dengan mengambil nama Semendo, nama daerah dengan kearifan lokal. Selanjutnya, anggrek ekor tupai. Nama ilmiah dari anggrek ini adalah Rhicostelis rotusa. Anggrek ini mudah dijumpai di wilayah hutan-hutan Indonesia.
Baik sahabat Didipaza semuanya, kita masih di wilayah Bukit Barisan di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Dan kita mengambil air minum sebagai bekal dalam perjalanan untuk menuju perjalanan selanjutnya. Saat ini kita melewati perkampungan dikelilingi oleh bukit-bukit, perkampungan kecil. Nah, ini adalah para peserta pelatihan. Perlu diketahui, pelatihan ini diikuti oleh sekitar 70 orang peserta dan dibagi per kelompoknya. Per kelompok rata-rata 10 orang. Baik sahabat Didipaza semuanya, kita lanjut mengidentifikasi tanaman yang ada di Bukit Barisan, Provinsi Sumatera Selatan. Dan Didipaza tidak tahu apa nama atau ID dari tanaman yang satu ini yang menjalar sampai tinggi sekali. Nah, buat sahabat Didipaza yang tahu apa ID dari tanaman ini, silakan komen saja di kolom komentar. Baik, berikut adalah tanaman Aglonema pictum. Tanaman Aglonema pictum adalah tanaman kebanggaan Pulau Sumatera karena Aglonema pictum ini adalah tanaman endemik yang hanya ada di Pulau Sumatera. Dan saat ini Aglonema pictum sudah banyak dikoleksi dan dibudidayakan di luar negeri, bahkan penduduk Jepang sudah memiliki katalog berbagai macam varian atau variasi dari Aglonema pictum. Dan Aglonema pictum yang ada di luar negeri itu adalah Aglonema pictum yang berasal di Sumatera Selatan, khususnya daerah Muara Enim dan Lahar. Berikutnya adalah tanaman lipstik. Tanaman lipstik ini pada umumnya berwarna merah, namun tanaman ini juga memiliki varian warna lain seperti oranye, putih, dan marun. Nama ilmiahnya tanaman ini adalah Aescinanthus radican. Nah, jika ingin memiliki tanaman ini, nggak usah repot-repot ke hutan, karena tanaman ini sudah dibudidayakan dan diperjualbelikan di depot-depot dan nursery tanaman hias. Baik sahabat Didipaza, meskipun perjalanan yang jauh dan terasa lelah, namun tetap saja merasa bahagia dan senang bisa melihat pemandangan yang begitu indah, begitu banyak tanaman-tanaman yang merupakan sumber daya alam, yang merupakan plasma nutfah, kekayaan hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Di sepanjang perjalanan menyusuri hutan di Bukit Barisan ini juga banyak pohon-pohon durian. Dan sayang sekali pohon durian tersebut sudah berbuah namun belum matang. Jadi tidak bisa kita nikmati. Atas pohon durian itu ada namanya anggrek Dendrobium lobulatum. Anggrek Dendrobium lobulatum juga memiliki nama lokal yaitu anggrek keris. Selanjutnya kita juga menemukan anggrek leonis. Anggrek leonis ini hampir mirip dengan anggrek Dendrobium lobulatum. Namun anggrek leonis ini memiliki aroma vanila ketika sedang berbunga dan mekar. Dan berikut adalah habitat tanaman Homalomena dan Schismatoglotis. Tanaman ini sangat mudah dijumpai di tempat-tempat yang lembab karena tanaman ini menyukai tempat yang lembab. Biasanya tanaman ini hidup secara berkoloni di habitatnya. Dan tanaman ini juga banyak dijual di depot atau nursery tanaman hias. Selanjutnya adalah tanaman Scindapsus. Tanaman ini memiliki banyak varian daun berbagai macam.
Dan saat ini pun tanaman ini sangat mudah dijumpai dan tidak perlu ke hutan rimba lagi, karena di nursery-nursery tanaman hias sudah banyak yang membudidayakan tanaman Scindapsus sebagai tanaman hias. Baik sahabat Didipaza, pemandangan di hutan apalagi di kawasan perbukitan itu memang penuh pesona. Rasanya mata ini tidak mau untuk berkedip menikmati pemandangan yang indah tersebut. Channel Didipaza, channel hijau tentang tanaman dan penghijauan, karena tanaman penuh dengan inspirasi. Baik, saat ini kita sudah ada di bibir hutan dekat dengan perkampungan warga, dan ada perkebunan-perkebunan warga, dan ini adalah perkebunan lada. Lada itu adalah salah satu bahan baku untuk membuat sup, dan ini adalah rempah-rempah yang sering digunakan untuk memasak makanan. Baik sahabat Didipaza, berikut kita sudah sampai di desa dan kita berkumpul di suatu SD di desa tersebut. Nah, sahabat Didipaza, demikian untuk episode kali ini. Jalan-jalan kita mengidentifikasi sedikit tanaman-tanaman yang ada di Bukit Barisan, Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa buat yang belum subscribe. Channel Didipaza, channel yang membahas tentang tanaman dan penghijauan, karena tanaman penuh dengan inspirasi.